Anjay. Ada itu udah di grup. Gue yang nanya deh, gue yang nanya. LKPD satu orang. Gua kesimpulan. Aku mau nanya aja. Aku kesimpulan. Udah belum sih? Udah kah? Udah. Coba langsung aja. Dah. Nah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Udah makan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya udah kita absen dulu berarti ya. Oke. Kalau hadir angkat tangan ya. Lili Aprilia, Faradiba Naila, Hadir. Yuliana, Geria Ata, Putri Novianti, Hadir. Winda. Sakit, Pak. Sakit. Ada yang tahu sakitnya kenapa? Demam. Batuk Batuk pilek. juga. Nah, terus Rani Dwi Lintang, Sharon Emanuela, Nur Haiza, Ananda Tasya. Oh, berarti yang tidak hadir cuma satu orang ya. Oke, kalau gitu sebelum memulai pembelajaran hari ini sekaligus mendoakan teman kita yang lagi sakit, tolong pimpin dulu doa. Silakan ketua kelas. Baik Pak, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Selesai. Oke. Hari ini kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Minggu lalu kan kita udah belajar mengenai sel, jadi hari ini kita akan belajar mengenai jaringan. Terfokus kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Oke. Nah, untuk jaringan tumbuhan sendiri, itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem ini jaringan yang lebih sering kita kenal, jaringan yang biasanya masih tumbuh atau masih hidup. Nah, sedangkan jaringan dewasa ini adalah jaringan yang emang udah punya fungsinya masing-masing dan kebanyakan juga udah terdiri dari sel mati. Nah, pertama kita akan membahas tentang jaringan meristem. Nah, apa sih jaringan meristem? Jaringan meristem sendiri itu adalah jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi alias masih tumbuh. Nah, ciri-cirinya sendiri, jaringan meristem ini memiliki dinding sel yang tipis, terus juga nukleus yang berukuran besar dan juga mengandung sitoplasma yang padat. Jadi dia tidak memiliki jarak antar sel, terus tidak menyimpan cadangan makanan, terus juga memiliki vakuola yang kecil, bahkan banyak yang tidak memiliki vakuola sama sekali. Nah, berikut berdasarkan asalnya. Nah, untuk berdasarkan asalnya ini jaringan meristem sendiri itu dibagi dari dua jenis. Yang pertama ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer ini tuh biasanya jaringan yang masih tumbuh alias masih berkembang. Nah, jaringan muda ini itu berasal dari sel embriotik. Nah, biasanya meristem primer ini itu terdapat pada ujung batang dan juga akar, ya, karena emang ini jaringan yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh. Nah, dan juga jaringan meristem ini membuat akar dan batang itu bisa bertambah panjang. Nah, berikutnya di sini ada meristem sekunder. Nah, jaringan meristem sekunder ini adalah jaringan dewasa yang sudah berhenti tumbuh alias jaringan yang memiliki sel mati. Nah, tetapi sel sekunder ini tetap bisa tumbuh alias tetap bisa menjadi embrional kembali. Nah,
Nah, sel ini itu membuat tumbuhan bisa bertambah lebar dan juga bertambah besar. Berikutnya di sini ada jaringan meristem berdasarkan letaknya. Nah, jaringan meristem berdasarkan letak itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Nah, meristem apikal ini biasanya itu terdapat di ujung batang dan juga ujung akar. Nah, ini fungsinya sendiri ini untuk membuat tumbuhan itu bisa tumbuh lebih panjang dan juga lebih tinggi. Nah, sedangkan meristem interkalar ini itu biasanya terletak di tengah-tengah batang atau di percabangan. Nah, meristem interkalar ini itu tuh yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh dari tengah, alias dari tengah pun atau dari batang itu tumbuhan tetap bisa tumbuh gitu. Nah, sedangkan meristem lateral ini itu terletak pada bagian samping, contohnya kambium dan vaskular. Nah, ini adalah jaringan yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh secara lebar. Kalau misalkan si apikal tadi itu kan tumbuh secara tinggi. Nah, sedangkan lateral ini yang membuat tumbuhan itu bisa tumbuh secara lebar. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Di situ itu kan sel-selnya itu aktif saat sel-selnya itu aktif membelah. Ya. Seandainya ini aktivitas meristemnya ini terganggu, apakah ada dampaknya ke pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri? Dan kalau memang iya, bagaimana gitu Pak? Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi jaringan meristem ini memang jaringan yang kita tahu jaringan yang masih tumbuh atau masih muda. Masih bisa terjadi gangguan terhadap pertumbuhan mereka. Contoh mungkin di meristem apikal, dia tidak bisa menerima, kalau di batang ya, mungkin dia tidak menerima pasukan cahaya yang cukup, atau di akar dia tidak menerima zat hara yang cukup. Itu bisa membuat pertumbuhan dari meristem ini itu menjadi terganggu gitu. Jadi membuat tumbuhan bisa menjadi kecil atau kerdil. Nah, tapi yang kita tahu kalau meristem ini kan nggak cuma satu gitu. Meristem itu ada 3. Jadi kalau misalkan emang satu itu terganggu, kemungkinan besar yang 2 itu akan beradaptasi dan membantu jaringan yang lain itu untuk tetap tumbuh. Nah, contoh lain mungkin kalau misalkan emang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tumbuhannya kena luka atau bagaimanapun, itu beberapa jaringan yang sudah dewasa itu bisa mengalami diferensiasi kembali untuk membantu menyembuhkan luka yang ada pada jaringan yang terkena luka atau semacamnya. Nanti juga ada jaringan yang fokus untuk menyembuhkan luka pada tumbuhan, nanti akan kita bahas di jaringan dewasa. Tapi sebagai tolak ukur kalian, karena kita telah membahas meristem di sini, saya mau ngasih kalian tugas berupa soal. Soalnya gampang aja kok, nggak susah. Ini kita biar cepat kita bagi mungkin menjadi 2 kelompok. Nah, di sini soalnya ada 4 soal. Mau kelompok kalian bagi jadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, bebas mau yang mana. Nah, soalnya kan ada 4 di sini. Mungkin biar cepat juga kita bagi jadi 1 kelompok. Mungkin 2 pertanyaan ya. Boleh sambil lihat HP kok. Serah mau jawab yang mana. Mau kelompok 1 jawab nomor 1, nomor 2. Mau kelompok 2 jawab soal nomor 3, nomor 4, serah. Cepet-cepetan aja. Kalau misalkan emang udah siap, silakan mungkin berdiri atau maju untuk mewakilkan pertanyaannya. Saya kasih batas 5 menit lah. Cuman kalau misalkan udah siap dan udah ready, nggak apa-apa, udah maju.
Ayo, ayo. Gampang kan? Gampang kok, cepet lah itu. Udah? Silakan boleh maju ke depan Pak Lili, Pak, katanya Pak. kalau mau menjawab. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili dari perwakilan Saya Lili dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab soal-soal dari LKPD-nya nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nomor 1 itu pertanyaannya jelaskan pengertian jaringan meristem. Jadi Bapak sudah menjelaskan bahwa jaringan meristem itu adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi sehingga berperan penting dalam proses pertumbuhan tumbuhan. Lalu yang nomor 2 itu sebutkan 3 ciri-ciri jaringan meristem. Ciri-cirinya itu antara lain sel-selnya itu aktif membelah, kemudian memiliki dinding sel yang tipis, kemudian inti selnya besar, sitoplasmanya padat, serta vakuola kecil atau bahkan tidak ada. Nah, selain itu, sel meristem itu belum memiliki fungsi yang khusus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, silakan kelompok 2. Tepuk tangan dulu deh, boleh. Oke, silakan untuk kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2, nama saya Giria, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari LKPD nomor 3 dan 4. Jadi untuk nomor 3 itu pertanyaannya adalah apa perbedaan dari meristem apikal dan juga meristem lateral yang masih ada di PPT Bapak juga. Ya. Jadi untuk meristem apikal itu terletak di ujung akar dan batang, di mana mereka itu berfungsi untuk pertumbuhan memanjang seperti menambah tinggi atau menambah panjangnya. Kemudian untuk meristem lateral sendiri, dia itu terletak di bagian samping batang yang contohnya itu kambium, di mana dia itu berfungsi untuk pertumbuhan melebar atau menambah diameter batang. Kemudian untuk nomor 4 itu mengapa jaringan meristem penting bagi pertumbuhan tumbuhan, karena dari jaringan meristem itu menjadi pusat pertumbuhan tumbuhan. Jaringan ini memungkinkan tumbuhan untuk bertambah tinggi, bertambah panjang, dan juga bertambah besar, serta membentuk jaringan-jaringan baru yang akan berkembang menjadi berbagai bagian tumbuhan. Oke, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya Giria. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Oke, berdasarkan jawaban dari kalian, saya bisa simpulkan kalau kalian udah mulai mengerti lah apa itu jaringan meristem. Oke, langsung saja kalau gitu kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu jaringan dewasa. Nah, ini yang mungkin agak lebih panjang. Nah, apa sih jaringan dewasa? Nah, jaringan dewasa sendiri itu ada jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi atau pembagian jobnya masing-masing. Nah, ciri-cirinya biasanya jaringan dewasa ini itu memiliki ukuran yang sel yang relatif lebih besar, terus juga terdapat ruang antar sel, terus juga dinding sel yang mengalami penebalan, terus juga biasanya mempunyai vakuola yang sangat besar. Nah, untuk berjenisnya, di sini kita ngesortir jaringan dewasa berdasarkan fungsinya. Di sini ada 4 jenisnya ya. Pertama di sini ada jaringan pelindung, jaringan epidermis, terus juga jaringan gabus. Nah, untuk jaringan dasar di sini ada jaringan parenkim. Terus jaringan penguat di sini ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, untuk terakhir di sini ada jaringan pengangkut, yaitu ada jaringan xilem dan jaringan phloem. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari jaringan pelindung. Apa sih jaringan pelindung? Jaringan pelindung itu adalah jaringan yang melindungi tumbuhan dari segala macam kondisi. Nah, jenisnya di sini ada 2. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini biasanya adalah jaringan yang ada bila tumbuhan itu masih muda. Jadi dia terletak paling luar
Nah, fungsinya itu untuk menutupi permukaan tubuh tumbuhan, biasanya terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun rapat selnya. Nah, merupakan sel hidup tanpa klorofil. Nah, fungsinya di sini sebagai pelindung, terus juga menyerap air dan mineral, terus juga mengekspresikan lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan juga daun. Nah, sel epidermis sendiri itu dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan yang disebut derivat epidermis. Jadi kalau kalian tahu di batang itu biasanya nggak cuman ada hiasan-hiasan lain. Nah, contoh di sini di stomata, di daun itu ada jaringan stomata. Nah, itu yang berfungsi untuk pertukaran gas. Terus juga ada trikoma, yaitu rambut-rambut sisik yang ada pada daun. Ini biasanya ada di tumbuhan kayak daun durian. Terus juga ada sel kipas atau buliform. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Biasanya ada di tanaman seperti padi. Terus juga ada filamen yang terdapat pada epidermis akar tunggang untuk menimbun air dan juga mengikat O2. Terus juga ada spina yang berupa duri, biasanya terdapat pada tanaman-tanaman berbunga kayak mawar. Terus juga ada sel kersik yang menyebabkan batang itu menjadi lebih keras. Biasanya ada pada tumbuhan-tumbuhan seperti bambu ataupun tebu. Nah, berikutnya di sini ada jaringan pelindung atau jaringan gabus. Jadi kalau misalkan tumbuhan itu udah mulai mengalami dewasa atau penuaan, itu biasanya sel epidermisnya itu bakal pecah. Nah, sel epidermis yang pecah ini itu bakal berubah menjadi sel gabus. Nah, sel gabus ini adalah sel pelindung yang lebih kuat tentunya dari epidermis, yang terdiri dari kalau dari luar di sini ada velum, velogen dan velodrem yang disebut dengan peridermis. Terus kalau dari dalam di sini ada xilem, cambium vascular dan juga phloem yang termasuk endodermis. Nah, begitu kita akan bahas tentang jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini ada jaringan parenkim yang sering kita kenal. Terus jaringan parenkim ini di sini terdiri dari dinding sel, terus juga sitoplasma dan juga vakuola, dan dia juga memiliki ruang antar sel. Nah, jaringan parenkim ini juga terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Dia banyak banget di sekitaran tumbuhan. Terus juga sel penyusunnya renggang, jadi kayak yang bisa kalian lihat, jadi ada ruang antar sel. Nah, itu fungsinya untuk pertukaran gas gitu. Nah, dinding sel yang tipis ini, terus vakuola yang besar itu untuk cadangan makanan. Nah, biasanya sel ini itu berbentuk segi banyak atau polihedral. Nah, sel parenkim ini itu jenisnya juga banyak. Nah, yang paling kita kenal di sini ada parenkim asimilasi atau klorenkim. Nah, klorenkim ini itu adalah sel yang biasanya melakukan fotosintesis. Nah, terdapat pada bagian tumbuhan yang biasanya memiliki warna hijau atau mengandung klorofil. Terus juga ada parenkim udara atau aeronkim. Nah, jadi parenkim udara ini biasanya terdapat seperti tanaman-tanaman seperti eceng gondok atau lain-lain lah ya. Yang ini parenkim yang biasa membantu tumbuhan-tumbuhan seperti itu mengambang di air. Nah, berikutnya ada parenkim penimbun. Nah, seperti namanya, parenkim ini yang biasanya menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan gitu. Contohnya di sini ada umbi, akar, rimpang, biji, dan empulur batang. Nah, terus berikutnya di sini ada jaringan jaringan parenkim yang tadi saya bahas sedikit. Jadi di sini namanya itu jaringan parenkim penutup atau luka. Ya, biasanya yang tadi saya bahas, kalau misalkan ada tumbuhan yang mengalami luka, itu ditutupnya pakai jaringan apa sih? Nah, ini jaringan yang berfungsi untuk menutup luka, yaitu velogen. Nah, terus juga ada parenkim pengangkut yang terdapat pada xilem dan phloem. Terus juga ada parenkim air yang berfungsi untuk menyimpan air, contoh pada tanaman xerophyt dan epiphyt yang batangnya berlendir. Nah, terus sini juga ada kita masuk ke jaringan penguat ya.
sini ada jaringan korenkim. Nah, jaringan korenkim ini biasanya berguna sebagai jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih membelah atau masih aktif gitu. Nah, biasanya terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah yang emang masih terkena cahaya matahari. Nah, terus dia juga tersusun atas sel hidup. Terus juga dinding selnya itu tidak mempunyai lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Nah, berikutnya di sini ada jaringan penguat sklerenchyme. Nah, kalau misalkan tadi itu koenkim adalah jaringan tumbuhan yang menguatkan tanaman yang masih membelah atau aktif. Nah, kalau sklerenchyme ini itu adalah jaringan yang menguatkan tanaman yang organ tumbuhannya itu udah berhenti untuk membelah dan tidak mengalami pertumbuhan lagi. Jadi sklerenchyme ini terjadi penebalan rata di seluruh dinding sel yang merupakan sel mati. Terus dinding sekunder yang tebal juga itu disusun oleh lignin. Nah, jaringan sklerenchyme ini juga berupa serabut sklerenchyme yang merupakan sel yang berbentuk serat. Terus juga scleroid atau sel batu yang merupakan sel yang mati saat dewasa, tapi protoplasmanya itu tetap aktif. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu dibagi jadi dua yang udah kita bahas tadi. Itu ada xilem dan phloem. Nah, sekarang kita akan bahas xilem. Nah, xilem ini itu adalah jaringan pengangkut yang mengangkut air atau zat hara itu dari akar ke daun. Nah, biasanya itu tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. Nah, untuk xilem sendiri itu terdiri dari 3 jenis. Itu ada unsur trakeal atau trakea dan trakeit. Terus juga ada serabut xilem. Terus juga ada serabut parenchyme xilem. Nah, untuk penjelasannya di sini ada unsur trakeal atau trakeal dan trakeit. Ya, nah, ini adalah unsur yang emang berperan untuk mengangkut air dan zat hara. Nah, trakea sendiri itu terdiri atas sel yang memanjang dengan ujung berlubang dan bersambung. Nah, sedangkan trakeit itu merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa ada lubang. Sedangkan serabut xilem itu adalah sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin yang terdiri atas serabut trakeit dan juga libriform. Nah, berikutnya di sini ada parenchyme xilem yang tersusun atas sel yang masih hidup yang berfungsi sebagai cadangan makanan, terdiri dari parenchyme kayu dan parenchyme jari-jari empulur. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang jaringan pengangkut yaitu phloem. Nah, phloem sendiri itu berfungsi untuk mengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau tadi xilem itu udah mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, nah kalau ini gantian. Dia yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sel phloem sendiri itu juga berfungsi untuk tempat penyimpanan zat organik dan juga menunjang pertumbuhan tumbuhan. Nah, biasanya terdiri atas sel hidup dan sel mati yang meliputi unsur-unsur kibral seperti sel tapis dan komponen pembuluh tapis. Terus juga ada sel pengiring, sel albumin, parenchyme phloem, dan serabut phloem. Nah, untuk penjelasannya di sini, untuk sel tapis itu adalah sel yang berdekatan dengan sel tapis lainnya dan saling berdekatan antara dinding ujung sel di bawah dan di atasnya. Sedangkan sel pengiring itu adalah sel yang deretan sel hidupnya berperan dalam transfer zat makanan dan tidak dijumpai pada gimnospermae dan pteridophyta. Terus ada sel albumin yang terletak dekat sel tapis yang kaya akan albumin yang menyusun jari-jari empulur dan hanya bisa ditemukan pada gimnospermae. Terus berikutnya juga ada parenchyme phloem yang terletak di bagian buluh tapis dan berfungsi menyimpan cadangan makanan. Nah, berikut juga ada serabut phloem berbentuk panjang, ujung sel saling berhimpitan dan juga berfungsi sebagai penguat bagi phloem itu sendiri. Nah, mungkin sekian aja pembahasan dari kita. Mungkin untuk menguji
sepemikiran kalian, pemahaman kalian lah tentang jaringan dewasa ini. Mari kita melakukan quiz. Boleh di-scan di depan QR code-nya, atau kalau misalkan error, kirimkan linknya. Bentar. Nah, silakan dikerjain. Sambil kita mengamati. Apa ini juga boleh dikerjain, Pak? Iya, boleh kok. Silakan langsung. Silakan langsung, boleh langsung saja dikerjain. Nah, kalau ada yang mau scan lagi, silakan. Cuman 10 soal kok, cepet nih. Sudah terlihat. Oh, sudah yang selesai sepertinya. Sudah ada 5 orang yang selesai. Kita tunggu lagi teman kita 3 orang. Ada yang 100 nih, bos. Hebat. Ada yang salah 1, ada yang salah 2, ada yang salah 3. Kalau apa. Nah, saya tunggu. Bos, 2 orang 100. Gila, mantap. Ya, tungguin.